akan bersyahadat, boleh silakan. Saya dibisiki Ustadz Felix, ini kakak beliau katanya, untuk bersyahadat. Alhamdulillah. Baik. Ini Ustadz Felix ada di sini. Baik. Teman-teman sekalian, pertama saya mohon izin untuk meminjamkan atau memberikan mic dulu. Dua barangkali ya, satu lagi. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin sampaikan pesan. Saya tidak bermaksud menggurui keseluruhannya, hanya ingin mengingatkan. Barangkali satu masa nanti ada yang ingin masuk Islam dan itu langsung meminta Anda untuk membantu masuk Islam. Maka ada kaidah dasar 3 dalam Al-Quran yang disampaikan sebelum sahabat atau kawan atau keluarga kita masuk Islam untuk menguatkan ini. Dan 3 ini mohon izin saya ingin sampaikan dulu. Saya boleh panggil siapa? Freddy, baik. Mas Freddy, barangkali mohon izin Ustaz Felix. Saya ingin sampaikan 3 hal ini dulu sebelum memutuskan untuk bersyahadat supaya bisa yakin betul dan bening saat mengucapkan syahadatnya. Yang pertama, ini hanya ada dalam Islam dan aturan langsung dari Allah di Al-Quran. Yang melanggar ini hukumnya dosa. Ada di Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, tidak boleh memaksa siapapun masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan untuk memeluk ad-din. Ad-din di sini maksudnya Islam. Ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina, yang dimaksud dengan din itu indallahi, menurut Allah, Islam. Jadi saya ingin pastikan yang pertama, tidak boleh ada unsur paksaan, baik itu hal yang halus paksaannya, seperti iming-iming, kakak masuk Islam ya, nanti kalau masuk Islam saya kasih hadiah, ya. Atau misalnya nanti kalau masuk Islam aku nikahi kamu. Kalau masuk Islam saya kasih bantuan ini, bantuan itu tidak boleh. Harus murni berasal dari pribadinya. Apalagi dengan paksaan kasar, dengan ancaman, maka itu hukumannya dosa besar. Saya ingin pastikan dulu Mas Freddy, ada yang ngajak-ngajak memaksa masuk misalnya? Ustaz Felix janjikan sesuatu, lihat ke sini aja supaya tidak ada pengaruh. Yakin? Mau tanya kawan, teman, 50-50? Tidak? Nah, baik. Clear ya? Jadi kalau ada yang tanya, ada pengaruh, beliau sendiri sudah mengatakan demikian. Apa motivasinya masuk Islam? Kemarin saya juga udah sampaikan ke Ustaz Felix, saya pengen untuk hidup lebih baik. Saya pengen berubah hidup saya. Yakin Islam bisa merubah lebih baik? Yakin? Baik. Sudah belajar? Insya Allah udah belajar dari Ustaz Felix juga. Baik, Alhamdulillah. Satu itu clear ya teman-teman ya. Satu ini. Yang kedua, ini mohon izin, ada di aturan hanya di Quran saja. Surah ke-31 Luqman ayat 14-15, khususnya di ayat 15-nya. Jadi mohon izin, kalau seorang masuk Islam tapi dia dapati orang tuanya masih belum muslim, ayahnya masih ada atau ibunya masih ada, walaupun anaknya masuk Islam kata Allah, tetap mesti menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Kalaupun dipaksa-paksa untuk ikut kepercayaan orang tuanya, maka dia mesti menolak dengan cara yang lembut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka ngajak-ngajak lagi untuk ikut agama, maka kamu tolak dengan cara yang lembut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaan selama masih hidup di dunia. Sanggup insyaallah? Sanggup. Orang tua masih ada? Masih. Ayah? Lengkap. Ibu, agamanya? Katolik. Katolik, beda ya. Tapi pesan ini tolong ditangkap dengan baik ya. Kalau Mas Freddy punya kelebihan dari penghasilan, bagi ya. Ada hadiah berikan, dan jangan lupa yang penting doakan supaya mendapatkan hidayah. Amin. Baik. Clear. Yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling menentukan. Quran surah kedua ayat 208. Saya akan berikan jeda waktu untuk berpikir dulu sebelum menjawab yang ketiga ini. Kata Allah, jika seseorang telah bersyahadat, masuk Islam beriman, dia tidak boleh keluar dari Islam dan berkomitmen mengerjakan tuntunan Islam semampu dia dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tunaikan tuntunan Islam semampu kamu, sesuai dengan batas kemampuan, sesempurna yang bisa kamu kerjakan.
Baik, saya tanyakan dulu ke Mas Freddy. Tadi katanya sudah belajar tentang Islam. Di Islam ada sholat. Sudah belajar mungkin ya? Kalau sholat mungkin belum. Belum, tapi tahu sholat. 5 kali sehari. Subuh, siap. Di subuh ada zuhur, siap. Di zuhur ada asar. Asar ada maghrib sampai isya. Yakin siap? Mau pikir-pikir dulu? Siap. Siap. Puasa 30 hari Ramadan, siap? Terus ada infak gitu. Ya. Ada cancel yang lewat tuh bukan mobil-mobilan, kotak infak tuh. Siap? Yakin? Kalau sudah masuk Islam nggak boleh keluar? Ya. Siap ya? Baik, saya hitung sampai 3 ya untuk merenungkan dulu. Ya. Baik, 1, 2, 3, udah? Saya kira sudah ya teman-teman sekalian. Saya mohon izin untuk membimbing. Ustadz Felix mau dibimbing langsung? Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Saya ucapkan sepelan-pelan mungkin, ikuti saja dan sampaikan dengan bahasa hati yang baik supaya terasa kenikmatan ini dalam jiwanya. Sambil duduk barangkali akan lebih baik. Silakan, tidak duduk sini. Ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha 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 illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Rahman dan Rahim, kami memohon segala kebaikan yang telah dimohonkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika anhu rasulukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Rahman dan Rahim an tarhama akhwana Freddy ya arhamar rahimin wa taqabbal minhu syahadatahu wa taqabbal minhu islamahu wa kaffir anhu sayyi'atihi waghfir lahu dhunubahu warshudhu ya Allah ila ma fi khair biridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon dengan segenap kuasamu, sayangmu, kasihmu agar engkau mengasihi menyayangi saudara kami Freddy ya arhamar rahimin. Anugerahkan keberkahan kepadanya, terimalah syahadatnya, hapuskan segala kekurangan kesalahannya, ampuni segala dosa-dosanya, dan mohon bimbing ia agar komitmen istiqamah untuk berislam sampai ia wafat menghadapmu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb kama arsyadta ya Allah wa ahdaita ilaihi wahdi walidayhi ya arhamar rahimin, abihi ummihi ummuhu allati waladathu ya rabbal alamin. Allahumma karhan wa kurhin, Allahumma wahnan ala wahnin ihdiha wahdihi ya arhamar rahimin liyakuna minal muslimin. Ya Allah, seperti engkau berikan hidayah kepada Freddy ini, maka anugerahkan hidayah kepada ayah ibunya ya arhamar rahimin. Berikan kekuatan kepada keduanya untuk bersyahadat. Ya Allah, ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, ayahnya yang telah merawat, anaknya yang telah ya Allah bekerja keras untuk merawatnya, maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan mereka dengan Freddy dan keluarganya di akhirat nanti ya Allah. Kuatkan ya Allah mereka, lembutkan hati mereka untuk berislam. Sayangi keduanya ya Allah sebagaimana engkau menyayangi hamba-hambamu yang lain ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, idza ahdaita ya Allah li ibadikal muslimin fahdi ya Allah ibadikal ghairil muslimin yahtadu ilal Islam. Ya Allah, kami mohon jika engkau telah memberikan hidayah kepada siapapun, engkau yang maha sanggup untuk menyentuh siapapun untuk berhidayah, dapat hidayah dan berislam, maka mohon ya Allah bagi siapapun yang belum bersyahadat, berikan sentuhan hidayah dalam jiwanya untuk bersyahadat. Jika mereka teman kami, keluarga kami, kawan kami, ya Allah kami sayang mereka ya Allah.
mereka kawan kami di dunia, mereka tetangga kami ya Allah, mereka keluarga kami. Kami tidak sanggup mendengar jeritan mereka di neraka saat terpisah di akhirat. Mohon berikan petunjuk kepada mereka untuk bersyahadat sebelum berpulang kepadamu. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma tubna ya Allah, Allahumma tubna ilaika, wahfadna ya Allah min kullil ma'asi. Ya Allah, jika kami sebelum berislam atau telah berislam banyak berbuat kesalahan dan bermaksiat, kami bertobat ya Allah. Kami ingin hidup lebih baik dan jangan sampai kami wafat kecuali dalam keadaan tobat dan lebih baik dalam pandangan-Mu. Ya Allah, jangan sampai kami wafat kecuali kami telah bertobat dan lebih baik dalam pandangan-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Allah ibadik dia khasnya. Alhamdulillah. Saya berikan hadiah khusus, insya Allah beliau saya ajak dengan Ustaz Felix untuk menunaikan ibadah umrah. Pertama melihat Ka'bah dengan seluruh penghafal Quran yang kami didik. Insya Allah saya akan umrah dengan para penghafal Quran dan mereka sedang karantina. Mereka hafal Quran dalam hitungan hari, 24 hari, 25 hari, 30 hari. Dan insya Allah di sana akan dijamu oleh para imam-imam di Mekah, di Madinah. Dan saya khusus ajak antum insya Allah dengan Ustaz Felix. Nanti kita beritahu waktunya untuk bersama-sama ada di sana di Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sekali lagi dan semoga diberikan kemuliaan. Jazakallah khair. Terima kasih. Syukran. Allah ibadik. Syukran. Mantap. Alhamdulillah. Kita teruskan ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan.